Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Vicky Firdaus. Di sini saya akan membawakan suatu materi hukum dagang. Salah satu submaterinya adalah yaitu bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Tapi di sini saya nggak sendiri. Di sini saya berdua dengan teman saya. Nama yang satu lagi dia adalah Citra Ananda. Sebelumnya saya adalah Vicky Firdaus dengan NIM akhiran 97 Hukum Ekonomi Syariah di mata kuliah Hukum Dagang yang didosen oleh dosen pengampu oleh Pak Nahrawi. Dan satu lagi teman saya yaitu Citra Ananda dengan NIM akhir 123. Kita langsung aja masuk ke materinya. Selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi bentuk organisasi perusahaan itu pada dasarnya ada 5. Yang pertama tentunya ada dasar hukum ya. Jadi sesuatu badan hukum atau badan subjek hukum itu wajib keseluruhannya memiliki dasar hukum yang telah diatur oleh pemerintah. Itu yang pertama, ada dasar hukum. Yang kedua ada struktur organisasi. Tentunya ketika kita membangun sebuah organisasi atau perusahaan berbadan hukum, itu tentunya ada yang namanya struktur ya, struktur organisasi itu yang kedua. Yang ketiga ada tugas dan fungsi. Tentunya dalam suatu organisasi itu nggak luput yang namanya dari tugas dan fungsi daripada setiap bagian individu-individunya. Jadi selanjutnya yang keempat ada yang namanya tata cara pendirian. Yang kelima yang terakhir ini ada kelebihan serta kekurangan. Langsung saja saya masuk ke pertama. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya akan membacakan suatu pengantar suatu perusahaan yang mana pada dasarnya perusahaan itu bentuk-bentuk organisasi perusahaan itu ada 2. Ada publik dan ada privat. Pengaturan bentuk organisasi perusahaan dalam peraturan perundang-undangan itu meliputi perusahaan yang berbentuk badan hukum ya, yaitu perusahaan perseroan terbatas, Yang kedua ada koperasi, yayasan, BUMN dan BUMD dengan harta kekayaan yang terpisah dari pemilik atau pendirinya. Sedangkan perusahaan yang berbentuk tidak berbadan hukum ya, ada perusahaan yang berbentuk badan hukum dan juga ada perusahaan yang berbentuk tidak berbadan hukum, yaitu salah satunya ada CV, ada firma, ada perkumpulan ya, usaha dagang dengan kekayaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya. Pada dasarnya perusahaan yang berbentuk badan hukum itu terbagi menjadi 2 kategori ya. Tadi ada 2 perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum itu ada 2 kategori. Yang pertama ada berkategori privat, perusahaan privat, badan hukum privat, dan juga ada yang go publik. Di samping itu ada badan usaha yang menjadi badan hukum, memiliki karakteristik. Nih, pertama, karakteristiknya memiliki kekayaan yang melakukan aktivitas dalam badan hukum. Yang kedua, memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, terdaftar sebagai badan hukum. Yang keempat, cakap dalam perbuatan hukum. Yang kelima, memiliki akta notaris pada pendiriannya. Badan hukum publik atau kalau bahasa hukumnya itu biasa disebut dengan public reh ya, adalah badan hukum yang terbentuk berdasarkan hukum publik atau badan hukum yang mengatur tentang keterikatan antara negara bersama dengan para warganya atau masyarakat ya, yaitu yang memiliki kepentingan di antaranya di dalamnya itu kepentingan yang tidak lain kepentingan umum atau kepentingan publik di dalamnya. Sedangkan badan hukum privat atau biasa kalau misalkan dalam bahasa hukumnya private reh adalah suatu badan hukum yang terdiri atau terbentuk berdasarkan hukum perdata atau sekumpulan orang yang bekerja sama membentuk suatu badan usaha. Nih, public reh
dan private reh ini berbeda. Kalau public reh ini badan hukum yang terdiri atau terbentuk atas suatu kerjasama, suatu keterikatan antara negara bersama dengan warga negara, yang mana hal ini memiliki keterikatan dan kepentingan untuk kebaikan warga negara. Namun untuk private reh pada dasarnya mayoritas kebanyakan untuk private reh atau hukum privat, badan hukum privat ini itu mayoritas mereka mengutamakan atau bertujuan ya, memiliki misi untuk profit, untuk menghasilkan suatu kekayaan yang ya bisa dibilang banyak ya. Nah, private reh ini suatu badan terdiri atau terbentuk berdasarkan hukum perdata ya, atau sekumpulan orang yang bekerja sama membentuk suatu badan perusahaan, badan usaha yang di dalamnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum. Badan hukum privat memiliki misi profit sebesar-besarnya. Contohnya, CV atau persekutuan komanditer, PT, perseroan terbatas, firma, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum organisasi perusahaan. Jadi organisasi perusahaan ini tentunya memiliki dasar hukum loh ya. Kalau tidak memiliki dasar hukum maka organisasi perusahaan ini ilegal ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi telah disebutkan. Oke, pertama, dasar hukum CV, PT, dan firma ini itu private ya, perusahaan-perusahaan private nih. Jadi ada perusahaan-perusahaan private dan ada perusahaan publik. Tadi yang dikasih tahu ada publik itu go publik ya untuk kepentingan negara, dan private untuk kepentingan masing-masing individu atau yang saling berkaitan antara orang dengan orang lainnya, yang mana bertujuan untuk profit ya. Kalau perusahaan-perusahaan publik itu biasanya bisa banyak ada pada salah satunya BUMN dan BUMD dan lain sebagainya ya. Tapi kita nggak bakal bahas itu. Sekarang kita akan bahas dasar hukum CV, PT, dan firma, yaitu perusahaan-perusahaan yang perusahaan private ya, yang mana menggunakan dasar hukum-hukum perdata. Usaha perseorangan memiliki dasar hukum tersendiri sebagai badan hukum private, yang mana hal tersebut diatur, catat nih, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Selanjutnya, firma atau yang biasa disingkat dengan FA itu memiliki dasar hukum secara spesifik loh ya, secara spesifik atau secara mendetail, yang mana di dalamnya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16 hingga 35. Tuh, teman-teman bisa buka di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16 hingga 35. Untuk sekarang saya tidak akan menjelaskannya dari pasal 16 hingga pasal 35. Silakan teman-teman buka Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di pasal 16 sampai 35. Selamat baca. Hal ini dan juga ada pada buku 3 pasal 1618 hingga 1652 KUH Perdata. Lalu selanjutnya, prosedur pendirian CV. Sebetulnya prosedur pendirian CV itu sama seperti pendirian persekutuan atau firma, yang mana hal ini terdapat pada pasal 16 hingga 35 KUH Dagang atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan pasal 1618 hingga 1658 KUH Perdata. Selanjutnya dasar hukum perseroan terbatas nih PT, terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, atau biasa kita singkat atau biasa kita sebut ya dengan sebutan UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, sekarang kita masuk ke struktur organisasi perusahaan. Jadi struktur organisasi perusahaan dalam kurung itu ada CV, PT, dan firma. Menurut pasal 6 ayat 1 huruf B ya, CV atau persekutuan komanditer memiliki struktur sebagai berikut. 1.
Persekutuan komanditer memiliki dua macam sekutu, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Yang kedua, sekutu komplementer sebagai sekutu kerja. Kedudukannya sama seperti sekutu pada persekutuan firma. Sehingga aturan mengenai sekutu komplementer merujuk pada ketentuan sekutu kerja pada persekutuan firma. Yang ketiga, mengenai siapa saja yang menjalankan kepengurusan harus diatur dalam suatu akta. Seperti yang tadi disebutkan, harus sudah tercantum pada suatu akta ya, yang harus didaftarkan juga pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat dan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang tugas dan fungsi dari setiap perusahaan. Yang pertama, tugas dan fungsi dari perseroan firma. Firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha di mana tanggung jawab atas masing-masing dari anggota firma itu tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut itu akan dibagi bersama-sama. Demikian pula jika mengalami kerugian, maka akan dipikul bersama-sama. Selanjutnya, yang kedua, tugas dan fungsi dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana setiap sekutu atau persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Di sini, para pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Fungsi dari perseroan terbatas adalah memudahkan untuk mendapat modal tambahan dalam memperluas usahanya. Yang ketiga, tugas dan fungsi dari perseroan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barangnya kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan. Tujuan dari pendirian persekutuan komanditer ini adalah memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab yang terbatas. Perusahaan perseroan komanditer dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua resiko atau kewajiban pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai pada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Dari tugas dan fungsi setiap perusahaan, sekarang kita beralih ke proses pendirian dari setiap perusahaan itu sendiri. Yang pertama, proses pendirian perseroan terbatas. Proses pendirian perseroan terbatas berawal dari pendaftaran nama perusahaan dan membuat akte pendirian melalui notaris. Kemudian domisili perusahaannya. Lalu pendaftaran perusahaan sebagai wajib atau NPWP. Selanjutnya, pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas oleh Menteri Hukum atau HAM RI. Kemudian, proses izin usaha seperti SIUP dan pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan TDP. Setelah TDP selesai, selanjutnya adalah proses pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah tata cara pendirian perseroan komanditer atau CV. Berikut dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang pertama, akte pendirian atau pembuatan CV. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak perusahaan atau NPWP. Yang keempat, tanda daftar perusahaan. Yang kelima, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang terakhir, pengesahan pengadilan. Yang ketiga adalah tata cara pendirian perseroan firma. Menurut pasal 16 KUHD Perdata, pendirian firma tidak diisyaratkan dengan adanya akte, tetapi pada pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian firma itu dengan akte autentik. Namun demikian, ketentuan pasal 22 KUHD tidak diikuti dengan sanksi bila pendirian firma itu dibuat tanpa akte autentik. Ketidakadaan akte autentik tidak bisa dijadikan argumen untuk merugikan pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa akte autentik tidak menjadi syarat mutlak bagi pendirian firma. Sehingga menurut hukum suatu firma, tanpa akte juga dapat berdiri. Bila pendirian firma sudah terlanjur dibuat dengan akte, maka akte tersebut didaftarkan ke kepanitiaan pengadilan negeri setempat.
dan kemudian diikuti dengan pengumuman dalam berita negara RI. Di samping itu, untuk memulai berusaha, sekutu pendiri harus mengantongi surat izin usaha, surat izin tempat berusaha, dan surat izin berhubungan dengan undang-undang gangguan bila diperlukan. Nah, tadi kan udah udah dijelasin ya sama Citra Ananda tentang tata cara pendirian perusahaan. Di antaranya ada perseroan komanditer atau CV, selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT, dan juga firma. Selanjutnya, kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan organisasi perusahaan, khususnya masing-masing organisasi perusahaan yang tadi disebutkan ya. Salah satunya ada CV, ada PT, dan juga ada firma. Kita masuk kelebihan perseroan komanditer atau CV. Pertama, kelebihannya itu pendiriannya relatif mudah. Kedua, kemampuan manajemennya lebih besar. Selanjutnya, ketiga, mudah memperoleh kredit. Lalu yang terakhir, yang keempat, modal yang dikumpulkan lebih besar. Tapi tentunya di setiap kelebihan ada kekurangan. Kekurangan suatu perseroan komanditer atau CV, pertama, kelangsungan hidupnya tidak menentu ya. Selanjutnya yang kedua, sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan. Yang ketiga, sebagai sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Nah, lanjut kita ke kelebihan perseroan terbatas atau PT. Pertama, tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Jadi pemegang saham itu memiliki tanggung jawab yang terbatas, atau bisa kita sebut itu tidak secara keseluruhan lah menjadi suatu tanggungan atau tanggung jawab pemilik atau pemegang saham masing-masing pemiliknya ya. Yang kedua ada kontinuitas atau keberlangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Ya, ini adalah salah satu kemudahan nih di PT atau perseroan terbatas, yaitu mudahnya pemindahan hak milik. Itu salah satunya dengan jual beli saham ya. Tentunya kita udah familiar dengan yang namanya jual beli saham di bursa efeknya. Yang keempat, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya. Misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Lalu yang kelima ya, manajemen dan spesialisnya memungkinkan pengelola sumber-sumber modal itu secara efisien. Nah, kekurangannya nih sekarang, kekurangan daripada perseroan terbatas. Yang pertama, PT merupakan subjek pajak tersendiri. Kedua, pendiriannya lebih tinggi. Yang ketiga, ongkos pembentukannya relatif tinggi ya. Yang terakhir, kurangnya rahasia perusahaan disebabkan karena segala aktivitas harus dilaporkan kepada pemegang saham, terutama menyangkut laba perusahaan. Yang mana kita tahu kalau PT itu setiap tahunnya ada namanya RUPS ya, rapat pemegang saham gitulah. Lanjut kepada kelebihan perseroan firma atau PFA. Yang pertama, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Wow. Yang kedua, pendirian firma itu relatif lebih mudah. Yang ketiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Kenapa mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar? Karena firma ini hampir sama seperti CV atau persekutuan komanditer ya, yang mana pimpinan-pimpinannya atau persekutuan orang-orangnya itu lebih besar. Hak kekayaan pribadi itu sudah menjadi satu kepada di dalamnya dengan kekayaan perusahaan. Lalu ada kekurangannya nih, kekurangan perseroan firma. Pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang perusahaan. Nah, ini salah satunya nih, tidak seperti PT. Kalau PT itu pemilik perusahaan itu kan biasanya menggunakan pemiliknya punya saham ya, saham masing-masing, dan juga tanggung jawabnya itu
tergantung dengan saham yang diperolehnya. Jadi tanggung jawab daripada pemilik perusahaan terbatas. Namun kalau firma, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang perusahaan. Kenapa? Karena yaitu kekayaan pribadi itu sudah menyatu dengan kekayaan perusahaan, seperti itu. Yang kedua, kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lainnya. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak menentu, ya agak kurang stabil begitu kira-kira. Selanjutnya yang keempat, kekurang cakapan salah satu anggota menimbulkan kerugian atas firma yang mengakibatkan anggota lain turut menanggung. Oke. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil pembahasan tentang bentuk-bentuk perusahaan, yaitu ada perusahaan yang berbadan hukum dan ada juga perusahaan yang tidak berbadan hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa semua perusahaan itu mempunyai tata cara pendirian, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Semua perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dan dapat memuaskan keinginan masyarakat. Perusahaan juga dapat memperoleh modal dari berbagai cara, salah satunya yaitu dari saham. Berbagai bentuk perusahaan, yaitu berarti juga berbagai cara pengelolaan dilakukan berbeda-beda untuk memajukan perusahaan masing-masing. Peran perusahaan dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting, guna mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, memupuk keuntungan dan pendapatan, dan melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.